Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai obat yang digunakan selama laktasi. Jadi untuk bagi teman-teman yang saat ini dalam fase laktasi atau menyusui, sebaiknya harus hati-hati atau memperhatikan obat-obat berikut yang nanti kita bahas pada video kali ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat. Berikut tabel pada obat ini. Jadi yang pertama itu ada obat alprazolam. Keterangannya, hindari selama masa menyusui. Jadi bagi ibu-ibu untuk gunakan obat ini jangan sampai digunakan. Ya, itu ibu-ibu ya. Yang kedua, itu ada obat amiodaron. Obat ini tidak dianjurkan ya. Yang ketiga, itu ada amitriptilin. Itu bisa digunakan namun secara hati-hati, tentunya dengan pengawasan dokter. Untuk obat keempat ini ada amoxapin, itu metabolik aktif dalam susu, jadi digunakan juga sama ya, dengan perhatian, harus dengan pengawasan dokter. Obat kelima ini ada amfetamin, sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena ditakutkan itu terjadi iritabilitas pada pola tidur yang buruk. Untuk obat keenam ini ada aspirin ya teman-teman. Itu gunakan dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi fungsi trombosit atau keping darah ya. Seperti itu ya teman-teman. Obat ketujuh ada atenolol. Nah, jadi gunakan dengan hati-hati. Juga di situ keterangannya awasi adanya tanda-tanda hambatan pada reseptor beta seperti bradikardi. Ya, tentunya yang mempunyai riwayat jantung. Obat ke-8 ini ada bismut subsalisilat. Itu digunakan secara hati-hati juga ya teman-teman. Yang ke-9 itu ada bisoprolol. Ini yang biasa digunakan. Itu dengan hati-hati juga dapat menimbulkan bradikardi dan hipotensi pada bayi. Atau bisa dikatakan itu ya tekanan darah rendah pada bayi. Terus ada obat ke-10 itu ada namanya kalsitonin, dapat menghambat sekresi ASI tentunya. Yang ke-11 itu ada klorampenikol, ini yang paling sering digunakan. Hentikan pemakaian selama masa menyusui. Karena dapat berisiko terjadi toksisitas ya, sumsum tulang belakang, jadi tunggu 24 jam setelah dosis terakhir sebelum menyusui. Oke. Yang ke-12 itu ada chlorpromazine. Efek tidak diketahui, berikan secara hati-hati aja ya teman-teman. Jadi awasi tanda hilangnya iritabilitas pada dewasa dapat terjadi galaktorea. Yang ke-13 itu ada cimetidin, jadi gunakan dengan hati-hati juga ya teman-teman. Yang ke-14 itu ada ciprofloxacin, jadi hindari, tunggu 2 hari atau 44 jam setelah dosis terakhir sebelum menyusui. Obat ke-15 ini ada clindamycin. Jadi hentikan selama masa menyusui ya teman-teman. Karena risiko terjadi pendarahan pada sistem pencernaan. Jadi tunggu aja 1 hari setelah dosis terakhir sebelum menyusui. Oke. Obat ke-16 ini ada cloxacillin. Jadi umumnya tidak mempengaruhi pemberian ASI ya teman-teman. Jadi cukup awasi terjadinya diare saja. Obat ke-17 itu ada namanya siklosporin. Di sini dapat menekan sistem kekebalan. Jadi tidak diketahui efek terhadap pertumbuhan atau berhubungan dengan kanker. Nah, obat ke-18 ini ada biasanya itu ada digoxin. Umumnya tidak mempengaruhi pemberian ASI, awasi terjadinya diare saja dan perubahan denyut jantung. Yang ke-19 ini ada obat yang sering digunakan yaitu kontrasepsi secara oral atau bisa dikatakan dengan minum. Jadi sini dapat menyebabkan kenaikan berat badan tentunya pada bayi dan pembesaran payudara bayi. Nah, kemudian itu dapat menurunkan produksi susu ya teman-teman. Jadi gunakan hati-hati, awasi kenaikan berat badan bayi pada intinya. Yang ke-20 atau yang terakhir ini metronidazole, jadi hentikan selama masa menyusui, hindari pemberian ASI ya teman-teman. Itu kurang lebih ya 12 jam sampai 24 jam setelah pemberian obat. Nah, tadi itu merupakan ada 20 obat yang khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui ataupun yang saat ini masa laktasi ya. Jadi sebaiknya harus hati-hati menggunakan obat-obat yang tadinya sudah saya sebutkan
Jadi tetap sehat para ibu-ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai informasi obat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.